Salam perspektif baru, saya Hayat Mansur yang menjadi host memandu kembali wawancara khusus perspektif baru selama 30 menit ke depan. Sahabat perspektif baru, pada wawancara hari ini kami akan membahas satu topik penting mengenai upaya kita untuk beralih ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Tentu saja ini untuk menyelamatkan kehidupan kita di muka bumi dari perubahan iklim. Hari ini kita memiliki narasumber spesial dan kompeten untuk menjelaskan mengenai hal tersebut, yaitu staf ahli Menteri ESDM, bidang ekonomi sumber daya alam, yaitu Bapak Sampe El Purba. Apa kabar Pak Sampe Purba? Terima kasih Pak, selamat pagi Pak HM. Ya, terima kasih juga dari kami Pak telah hadir di wawancara perspektif baru. Pak Sampe, kita sudah setahun ini berada di era pandemi COVID-19. Nah, di sisi lain, pandemi ini telah mendorong penurunan emisi karbon dioksida atau CO2 secara global. Ternyata kebijakan lockdown untuk mencegah pandemi berpengaruh pada penggunaan energi fosil yang banyak menghasilkan emisi karbon. Peningkatan emisi karbon menjadi pemicu utama penyebab perubahan iklim yang mengancam semua kehidupan di muka bumi. Karena itu, PBB melalui Perjanjian Paris pada 2015 telah menyepakati perlunya semua negara secara bertahap mentransformasi atau beralih dari energinya untuk mengurangi dan meninggalkan energi fosil menuju penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan atau near carbon. Pertanyaannya adalah bagaimana komitmen pemerintah kita terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui sektor energi ini? Terima kasih Pak HM, selamat pagi. Terima kasih juga rekan-rekan pemirsa sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan hadir di radio Bapak, yang tadi Bapak cerita sudah 15 tahun. Kalau tidak salah memang mungkin jangan-jangan sejak awal setelah mengikuti, karena Pak Wimar itu adalah salah satu yang saya harus mengatakan yang patron yang sangat saya kagumi. Terima kasih Pak. Kembali ke pertanyaan Bapak. Bagaimana upaya mitigasi dan adaptasi? Bagaimana komitmen pemerintah? Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tagline kementerian kami saat ini adalah memberikan akses energi bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai prioritas. Nah, ini sangat penting dengan terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan. Tentu tidak di ruang kosong, ada lagi tambahannya, termasuk tugas-tugas di kementerian mengurangi defisit neraca perdagangan dan membuka kesempatan investasi untuk pengembangan sektor. Nah, kebijakan energi nasional ini menurut PP 79 tahun 2014, ini pengelolaan energi berdasarkan ada prinsip keadilan, kelanjutan, berwawasan lingkungan, agar tercipta kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Nah, apa mitigasi? Nah, mitigasi yang kami lihat adalah ada pertimbangan keseimbangan antara keekonomian energi, keamanan pasokan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam PP 79 2014 terkait kebijakan energi nasional, disampaikan di sana menyangkut transformasi energi, ini yang sangat konkret dalam bauran energi untuk penyediaan energi utama. Di sana ada goals yang di-expect, di mana EBT atau energi terbarukan di-expect akan meningkat di tahun 2025 dari 23% diharapkan di tahun 2050 ke 31%. Adapun minyak dalam bauran energi itu diharapkan akan menurun dari 25% 2025 menjadi sekitar 20%-an di 2050. Batu bara 30%-an 2025 menjadi 25%-an 2050. Gas dari 22% ke 24% karena gas masih dianggap memang fossil based tapi relatif lebih bersih. Pak Sampe, bagaimana pencapaiannya sampai tahun ini Pak, peralihan itu untuk energi terbarukan? Berapa posisinya sekarang? Kalau pencapaiannya, memang saya harus mengatakan Pak, itu dibuat tahun 2014 ketika target ekonomi kita, ketika pertumbuhan ekonomi kita masih di 7%-an. Saat ini memang banyak hal kita lakukan, tapi saya harus mengatakan ada gap memang antara pencapaian dengan target. Namun
kalau dihitung-hitung Pak sejak 2014 ke 2015 ke 2020, untuk masing-masing komponen itu ada kenaikan Bapak. Hybrid misalkan dari 3,6% menjadi sekitar 3,7, angin atau bayu 1,5 menjadi dalam megawatt Pak ya, menjadi 154-an sekarang, surya 33 menjadi 153, bioenergi dari sekitar 1.741 menjadi 1,9, panas bumi 1.438 megawatt menjadi 2.100-an sekarang, air dari 5.200-an 6.126. Dari angka absolutnya naik, tetapi terhadap persentase itu memang masih well below atau di sekitar 10%-an, Pak. Bagaimana upaya untuk mengoptimalisasi pemanfaatan peningkatan energi terbarukan di Indonesia ini, Pak Sampe? Untuk mengoptimalkan yang konkret saja, Pak. Tentunya kita lakukan secara konseptual, terencana, berkelanjutan, tapi harus realistis. Misalkan Pak, di IBTKE kita melakukan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi primer, ada manajemen energi, kemitraan, efisiensi peralatan, karena kita juga terkait dengan konservasi. Juga kita harus jangan lupa bahwa sumber energi kita tadi seperti katakan sana, tidak hanya IBTKE, tapi juga ada Minerba, maka dilakukan beberapa upaya terkait reklamasi lahan pasca tambang, sedangkan di migas ada konversi, misalkan dari minyak tanah ke LPG, kemudian perluasan pemakaian gas alam, kemudian penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan, misalkan dari RON 88 ke RON 92. Nah, sedangkan untuk ketenaga listrikan sebagai energi final kita, ada sedang diupayakan dan dalam proses sebagian telah terlaksana adalah yang terkait dengan clean coal technology, waste heat recovery, PLTA, dan seterusnya. Kira-kira demikian, Pak. Bagaimana upaya kita, artinya pemerintah Indonesia untuk transisi di energi terbarukan di sektor listrik? Nah, karena sektor listrik ini termasuk sumber energi yang banyak menghasilkan karbon. Nah, apa sih yang diprioritaskan untuk dikembangkan energi terbarukan di Indonesia ini, Pak? Begini, untuk sektor listrik ada 2-3 hal. Saat ini saya kira Bapak sangat tahu bahwa pembangkit kita itu sekitar 60%-an masih coal based dan sekitar 80%-an include dengan gas dan seterusnya. Tapi apa yang kami lakukan? Yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT. Kemudian juga seperti tadi yang saya sudah cerita di depan itu, ada hybrid, bayu, surya, dan seterusnya, dan juga PLTS kita kembangkan. Hal-hal lainnya adalah menyesuaikan dengan di mana kita bekerja. Jadi contohnya Pak, untuk yang sifatnya off grid diusahakan di sana lebih banyak PLTS, dan kemudian kerjasama dengan unit-unit yang lain supaya dia bisa menjadi ekonomis. Jadi dan juga memang ada semacam memix sedemikian rupa, sebab bagaimanapun kita punya banyak PLTU tapi kita renewable. Tapi satu hal lagi Pak, saat ini kan sedang ada di percepatan Pak dari konversi energi pembangkit berbasis diesel menjadi PLTG. Ini antara lain contoh-contoh Pak. Ada PLTS terapung, kira-kira yang demikian Pak, ya, yang dilakukan Pak. Oke, dari sekian banyak sumber energi terbarukan untuk listrik yang kita miliki tadi seperti air, surya, panas bumi, apa sih yang paling diprioritaskan Pak di Indonesia saat ini? Ini menarik Pak pertanyaannya Pak, tapi saya harus mengatakan Pak, pada dasarnya dengan memperhatikan potensi BT kita ini banyak pilihan tersedia, tapi pilihan ini sebelum saya jawab Pak, itu mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia beragam bervariasi. Berbeda Pak jadi sistem ketenaga listrik kita itu menyesuaikan. Apakah terkait sumber energi primer yang tersedia, existing pembangkit, jaringan infrastruktur, pasar existing, potensi pasar, pertumbuhan ekonomi dan daya beli. Nah, terhadap pertanyaan Bapak, untuk daerah-daerah yang remote dan memungkinkan, kita lakukan pengembangan proyek PLT surya atap misalkan. Juga tadi saya sudah sebutkan cold storage untuk juga meningkatkan keekonomian dan bersinergi dengan kementerian lembaga lain. Nah, lalu
ada PLT terapung, ekoturism, percepatan PLTA misalkan di bendungan, pemanfaatan biomasa terutama setempat kan ini tentu terkait dengan feedstock dan kelanjutan, biofuel. Sedangkan untuk yang besar-besar tentu dengan memperhatikan kalau memungkinkan untuk melakukan semacam resource based renewable energy untuk EBT berskala besar. Kira-kira demikian Pak komposisinya Pak. Jadi berbeda di wilayah barat, di wilayah tengah, wilayah timur, memperhatikan itu semua Pak. Oke, jadi tergantung wilayahnya masing-masing ya Pak ya? 3 hal Nah, boleh sebutkan. Sorry Pak. apa tuh? Wilayah, tadi saya Yuk. tergantung wilayah, ketersediaan sumber energi primer, distribusi, tapi juga kondisi masyarakat, serta potensi atau faktor keekonomian yang di sana. Sebab bagaimanapun Pak, kita memang sangat berharap renewable energy ini kita kedepankan, tapi kondisi kita existing saat ini juga ada terkait dengan affordability masyarakat, akses, availability, dan seterusnya. Jadi kita bergerak maju Pak, hanya kita tetap realistis dan berharap terutama di masa saat ini ketika daya beli masyarakat sedang tidak terlalu tinggi dan juga pemerintah memiliki fokus-fokus anggaran sehubungan dengan kondisi COVID-19 ini Pak. Pak, sampai tadi telah dijelaskan bahwa kita mempunyai target bauran energi terbarukan itu sekitar 23% pada 2025. Nah, tetapi perkembangannya juga tadi masih ada kurang cepat. Jadi, apakah target tersebut dapat terwujud, Pak, pada tahun 2025 ini? Gini, terima kasih, Pak. Sebagai masyarakat dan pemerintah, tentu kita harus selalu optimis. Nah, hanya sekali lagi apa yang dilakukan? Ada banyak hal yang kita coba lakukan. Tentu dari pemerintah yang bisa dilakukan adalah kebijakan dalam hal ini, regulasi, kemudahan, kemudian pelayanan, dan seterusnya. Tapi juga penting dipertimbangkan mengenai optimisme tadi itu, gap, bagaimanapun backbone kita itu adalah PT PLN di sisi penyedia, sedangkan penggunanya adalah masyarakat dan industri. Jadi kita harus seimbangkan Pak, antara tadi itu, ketersediaan itu dan kemampuan membeli serta sustainabilitasnya Pak. Jadi itu yang kita sebutkan dengan dilema energi. Apakah akan dapat tercapai? Saya harus mengatakan barangkali Pak, kita harus tetap mengupayakan refokus, mengupayakan target itu tetap ada, tetapi menyesuaikan seperti tadi Pak. Misalkan Pak, untuk daerah-daerah yang remote, PLTSA yang ada kita ke sana. Kemudian yang ada biomasanya Pak, kita di sana. Jadi kecil-kecil ini, tetapi apabila akan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat dan berkelanjutan itu akan bisa. Hal-hal lainnya adalah Pak, saat ini kan ada juga beberapa rancangan undang-undang yang sedang atau peraturan yang sedang juga dikembangkan. Misalkan Pak, rancangan undang-undang EBT. Kemudian juga saat ini termasuk juga memang untuk pemanfaatan mineral seperti kendaraan listrik berbasis baterai dan seterusnya. Jadi hal-hal ini Pak, jadi target itu akan tetap dan kita evaluasi, kita lihat, tetapi apa yang bisa kita lakukan realistis saat ini, itu akan tetap kupayakan. Tadi saya katakan, bagaimana supaya hal-hal ini tidak saja kita mengejar target, tetapi juga dia harus memberikan kontribusi kepada penguatan ketahanan energi dan juga kemandirian. Kemandirian dalam ini pengertiannya adalah bagaimana bisa dipakai dan juga banyak memanfaatkan yang saya sebutkan itu memberikan added value yang banyak kepada masyarakat. Jadi terhadap hal itu yang sangat poin adalah apa yang harus dilakukan government, ya tentu ada kebijakan afirmasi yang pemerintah harus lakukan Pak. Seperti subsidi, insentif, tapi ini harus terukur akuntabel, baik dari segi waktu maupun dimensinya, dan keseimbangan kepentingan pengembang, benefit perekonomian, serta konsumen akhir. Kira-kira demikian Pak, yang bagaimana supaya mencapai titik optimum antara keadilan, kemanfaatan, sustainabilitas, dan perlindungan lingkungan ini Pak. Oke, tadi dalam upaya untuk mempercepat atau meningkatkan penggunaan energi terbarukan, pemerintah sedang menggagas adanya RUU mengenai energi terbarukan. Nah, apa sih nilai positif atau dari isi RUU energi terbarukan ini, Pak? Ada banyak hal, Pak. Tapi yang paling penting adalah di sana ada poin-poin mengenai yang disebutkan, termasuk misalkan yang ketika sudah mulai diperkenalkan mengenai
tipping fee. Kemudian juga diperkenalkan di sana bagaimana supaya antara pembangkit atau off-taker itu harus mengutamakan pengambilan EBT dengan tetap tentu mempertimbangkan infrastruktur dan daya beli setempat. Dan lagi kemudian kesempatan berusaha yang diberikan lebih luas dan hal yang menyangkut kepastian. Saya kira hal-hal ini kami juga mendengarkan kepada masyarakat energi tentunya. Apa yang mereka harapkan. Pak, saya mau katakan, government itu, satu hal lagi sangat penting Pak, kami komit, kita itu ikut di Paris Agreement. Amerika saja kemarin sempat keluar. Kita tidak Pak, kita tetap komit ke situ, hanya sekali lagi keseimbangan itu Pak, keseimbangan antara Pak kemampuan masyarakat, fasilitas yang existing saat ini, dan juga kemampuan government. Dan juga kita jangan lupa sumber daya alam kita ini Pak. Sumber daya alam kita itu, kita selama ini banyak berbasis kepada fossil base. Itu tidak hanya penerimaan negara kita, tapi juga lapangan kerja termasuk sumber keuangan di daerah. Jadi penyeimbangan ini menurut kami, yang sekali lagi kepada Bapak Ibu rekan pemirsa juga, mohon juga kerjasama, pengertian, dan saling kesabarannya, bagaimana supaya dalam ekosistem ini, ketika kita menuju energi terbarukan, tapi nothing left behind. Kan kira-kira gitu Pak, tema daripada Sustainable Development Goal kita Pak. Oke, Pak Sampai Purba, Siap. kita sudah sampai di menit terakhir, dan silakan Pak Sampai Purba menyampaikan closing statement-nya. Terima kasih Pak, terima kasih sekali lagi Pak HM dan Bapak Ibu sekalian rekan pemirsa. Kami ingin menyampaikan bahwa dalam RPJMN pemerintah kita 2000-2004, visi misi Presiden kita mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dan ini kami wujudkan dalam renstra kementerian kami, ESDM 2020-2024, terkait upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ada beberapa renstra dengan indikator kinerja yang terukur. Seperti yang tadi Pak, pertanyaan Bapak, meningkatkan kapasitas terpasang EBT, baik PLTP, bioenergi, PLTA, kimia hidro, PLTS, dan seterusnya. Juga meningkatkan produksi biofuel, penurunan emisi CO2, dan sumber energi berbasis mineral. Kementerian ini Pak, sekali lagi Bapak sangat betul, kami komit dengan yang sudah disepakati pemerintah kita, karena kita adalah bagian dari masyarakat global, kami berusaha keras, cepat, cerdas, sehingga terpenuhi Pak keseimbangan ekspektasi masyarakat dunia usaha dengan tetap melihat tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat global. Saya kira itu saja Pak, terima kasih untuk kesempatan yang Bapak Ibu sudah berikan. Terima kasih juga untuk Pak Sampai Purba, dan juga terima kasih kepada sahabat pendengar. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.